Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya lagi, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Pada hari ini, nantinya kita akan kedatangan seorang tamu istimewa, Sis Evani Jesslyn, yang nanti akan men-sharingkan tentang Catholic-preneur kepada kita semua. Ya, sebelum masuk ke sesi sharing, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia. Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di tingkat universitas, untuk strata 1, strata 2, dan strata 3. Saat ini sudah ada puluhan anak-anak Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan telah bisa memperbaiki dan sudah bekerja di masyarakat dan telah memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu dari Buddhist Fellowship Indonesia dan founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support-nya kepada Pintu Belajar. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa disupport pendidikannya oleh Pintu Belajar. Dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar tidak hanya bermanfaat dan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga mereka saja, tetapi nantinya bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia dan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Terima kasih. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Ya, kita saat ini masih bisa berada dalam keadaan sehat dan bisa mempunyai situasi yang baik, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan wawasan dan cakrawala baru, pengetahuan dari Sis Evani. Oke, baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalyanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respect.
penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan yang benar, serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sekarang di layar sudah ada Sis Evani ya. Halo Sis Evani, selamat Halo. siang. Apa Iya. kabar? Sehat ya Sis ya? Sehat-sehat. Apa kabar teman-teman semua? Sis Reni. Ya. Di layar satu lagi sudah ada Sis Reni. Selamat siang Sis Reni. Siang Sis Len. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, Sis Reni adalah moderator kita pada sesi Business Talk pada siang hari ini. Sis Reni juga adalah Vice President dari Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para pecinta kopi Indonesia ya, pasti sudah sangat ingin mendengarkan sharing dari Sis Evani Jesslyn ya. Mungkin tanpa tunggu waktu yang berlama-lama, kita mengundang Sis Evani Jesslyn dan Sis Ren untuk memulai sesi Business Talk tentang Coffeepreneur. Waktu dan tempat kita persilakan Sis Evani dan Sis Reni. Thank you. Thank you Sis Len. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, brother and sister dalam Dhamma. Senang sekali siang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pengusaha, seorang praktisi ya, dengan judul hari ini Coffeepreneur, Strategi Bisnis dan Branding First Crack Coffee. Nah, sebenarnya teman-teman pasti sudah banyak yang mengenal speaker kita ya, Sis Evani Jesslyn. Nah, saya ingin bacakan sedikit background-nya Sis Evani supaya teman-teman ada gambaran sebenarnya siapa Sis Evani ini, mengapa disebut profesional, kenapa disebut coffeepreneur. Ternyata latar belakangnya itu sangat luar biasa ya. Jadi Sis Evani ini adalah seorang authorized SCA trainer, AST, dan juga memiliki SCA Coffee Diploma. Diplomanya di bidang kopi ya. Dan dia adalah seorang sister ini license Q grader ya, bahkan ada sertifikatnya ya. Jadi bukan belajar sendiri, tetapi sudah certified, sudah license, dan juga seorang master roaster First Crack Coffee dan Strada Coffee. Jadi sudah punya bisnisnya dan merupakan praktisi sebagai roaster dan profesional barista, founder dari Strada Coffee, co-founder dari First Crack Coffee, dan juga ada akademinya ya. Jadi Sis Evani juga instruktur di First Crack Coffee Academy. Serta ada lagi nih satu brand lain yaitu co-founder dari Demi Cinta Kopi. Jadi memang sangat pas disebut sebagai coffeepreneur dan juga seorang yang profesional di bidang perkopian. Sis Evani, silakan Sis sharingnya supaya nanti teman-teman kita itu bisa dapat banyak pelajaran berharga nih dari Sis Evani. Jadi di masa
pandemi banyak belajar hal baru sehingga mana tahu bisa mendapatkan income tambahan yang signifikan ya. Silakan Sis. Ya. Thank you banget Sis Reni atas introduction-nya, dan thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir di sini hari ini, dan thank you buat kesempatannya saya bisa sharing di sini. Masih belajar juga dalam mendalami kopi tentunya ya, karena sebetulnya di kopi sendiri yang aku rasain tuh semakin belajar tuh kok semakin nggak tahu gitu. Jadi terus ngulik terus, harus terus belajar gitu. Dan sedikit tentang saya tadi juga udah di-mention juga oleh Sis Reni. Jadi memang di kopi itu ada sistem kopi diplomanya, dan hal tersebut juga aku baru ketahui justru ketika ikut lomba di Brasil gitu. Jadi ketika ikut lomba, oh kopi itu ternyata ada sistem kurikulum pendidikannya juga. Akhirnya aku udah lengkapin semua, terus sampai ambil sertifikasi trainernya. Jadi aku bisa issue sertifikasi coffee diploma juga untuk yang ingin belajar kopi gitu. Dan Q-Grader Certificate itu lebih ke arah sertifikat untuk uji cita rasa kopi. Termsnya emang agak sangat kopi banget nih termsnya itu. Cuman ya sekarang teman-teman semua udah tahu. Nah, sebelum memulai acara hari ini, aku mau tanya dulu satu hal. Teman-teman udah ngopi belum hari ini? Dan kalau sudah ngopi apa nih hari ini? Ini ada kopi, peta, Sabang sampai Merauke, kira-kira udah ngopi yang mana? Boleh diketik tuh di kolom komen yang ada di YouTube. Oke, kita tunggu dulu sambil saya ngopi dulu nih. Kalau kopi Starbucks, itu pakai kopi dari Indonesia juga kah? Toraja? Setahu saya ada ya kopi dari Indonesia gitu. Jadi dari Sumatera ya kebanyakan gitu. Dan sebetulnya, oh iya, aku mau sedikit cerita. Ngomong-ngomong soal kopi nih. Dulu tuh kan background-nya aku sebetulnya, aku lulus dari Berkeley, ngambil jurusannya bisnis, gitu. Setelah lulus pun, aku kerja sebagai auditor di Amerika. Pada saat itu, aku tuh nggak suka kopi, ya kan? Terus tapi ya karena tuntutan kerja harus ngaudit, harus lembur, akhirnya ya udah aku dikasih kopi sama coworker. Terus setelah itu ngicipin, nyobain pertama kali kayak loh kok bisa minum gitu kan. Terus setelah itu aku minum habis, itu tuh nggak sakit mah, nggak sakit lambung, nggak pusing gitu. Padahal biasanya seperti itu ya pengalaman minum kopi sebelum pada saat itu. Nah, terus setelah itu, aku udah nih di Amerika mulai minum kopi kemana-mana, ke kafe-kafe di Amerika, kebanyakan mereka servingnya kopi dari Sumatera. Gitu. Jadi pada waktu itu bangga nih, sebagai warga Indonesia kan, kayak kopi Indonesia di mana-mana gitu. Tapi ironisnya ketika aku balik lagi ke Semarang, aku nggak bisa minum kopi lagi. Terus bahkan temenku tuh bilang, ya habis kamu minumnya kopi Indonesia, coba kamu minumnya kopi luar. Tapi kan aneh, waktu di Amerika justru aku minumnya kopi Indonesia kan gitu. Akhirnya aku cukup penasaran untuk pergi ke Sumatera. Akhirnya aku pergi ke Sumatera, dari sana aku baru tahu, oh ternyata kopi kualitas terbaik diekspor. Gitu. Jadi dari titik itu aku mulai muncul pemikiran, nah kalau gini terus caranya, gimana masyarakat Indonesia bisa cinta sama local product. Makanya mulai muncul tuh gimana caranya supaya aku bisa ngambil semua kopi-kopi terbaik dari seluruh Nusantara untuk aku proses sendiri dan aku sajikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, makanya mulai tuh perjalanan mencari tahu kayak gimana cara belajar kopi, cari sertifikasi kopi, terus habis itu cari kayak ikut lomba di Brasil sampai tahu yang namanya coffee diploma, ngambil sertifikasi trainer, sampai akhirnya ngebuka First Crack Coffee yang ada di Jakarta. Jadi awal mulanya itu aku buka Strada Coffee. Strada Coffee sendiri kan artinya perjalanan kopi itu, perjalanan kopi dari Sabang sampai Merauke, menemukan kopi-kopinya Nusantara, sekaligus juga proses perjalanan untuk belajar kopi, karena aku benar-benar nggak tahu kopi sama sekali. Gitu. Sedangkan kalau First Crack Coffee itu lebih ke akademi. Setelah aku ngambil coffee diploma,
pada saat itu mau cari sekolah kopi itu aku pun kesulitan. Akhirnya aku pengen gimana caranya knowledge yang sudah aku dapatkan ini aku bisa transfer semuanya gitu. Akhirnya aku membuka yang namanya First Crack Coffee di Jakarta gitu. Nah, udah pada ketik semua kan ini komen-komennya. Wah, ini kayaknya pada suka kopi Nusantara nih ya. Kopi Sabang sampai Merauke pada suka lah ya. Pada pecinta kopi lokal nih mestinya. Bangga sama local product. Oke. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal coffeepreneur, ini kita nggak bisa lepas dari yang namanya visi misi value. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau buat bisnis tanpa ada visi misi value ini tuh kita bisa ngomong ini hanya sebagai GPS gitu. Sebagai GPS-nya kita ketika kita mau maju ke depan. Ya kan? Tanpa adanya visi misi value ini nanti di tengah jalan kita bisa lupa loh. Kita tuh awal mau buat bisnis tuh mau apa ya? Gitu. Dan visi misi value ini bukan hanya sebagai pajangan, tapi benar-benar kita harus menghidupi itu. Gitu. Kita harus membuat ini tuh benar-benar terrealisasi. Nah, challenge-nya sebetulnya di sana. Aku mau sedikit sharing bagaimana sih caranya ketika aku menyusun visi misi value ini. Setengahnya itu tadi udah aku ceritain ketika aku mulai perjalanan di kopi ini sehingga terbentuk Strada Coffee. Tapi ini bagaimana cara memformulasikannya. Aku akan membuat diagram yang namanya 3I. 3I yang terdiri dari brand integrity, brand image, dan brand identity. Brand integrity itu terdiri dari 2 komponen, yaitu positioning kita dan diferensiasi kita apa. Gitu. Jadi kalau kita ngomong, let's say brandnya First Crack gitu ya, positioning kita adalah aku ingin membawakan best of Indonesian coffee. Jadi di sini jelas positioning aku bukanlah lifestyle coffee atau kopi kekinian atau kopi yang cepat, bukan. Jadi positioning aku apa nih? Best of Indonesian coffee. Lalu yang membuat aku beda apa? Aku menyajikan ini melalui edukasi. Jadi proses edukasi itu terus dijalankan. Dan ini harus diimplementasikan juga kemana? Selain membuka akademi, juga ke marketing program kita. Gitu. Selain itu yang membentuk diferensiasi dan brand itu membentuk brand image ya. Terus positioning itu membentuk brand identity kita. Nah, berikutnya yang ingin aku share juga adalah bagaimana caranya kita men-sharingkan bagaimana caranya kita membentuk visi misi ya. Kita harus menyentuh mind, heart, dan spirit kita. Spirit kita sebagai individu makhluk spiritual juga gitu ya. Jadi di sini aku bagi menjadi 9 kotak di mana menjawab pertanyaan kenapa, ya kan? Kenapa harus ada bisnis ini gitu. Secara pikiran kita ingin bilang ke customer bahwa kita ini menyajikan kualitas kopi yang terbaik gitu kan. Kita menyajikan kualitas kopi yang terbaik gitu. Kalau bagian why-nya ini itu impact-nya itu lebih ke customer gitu. Lalu heart-nya apa? Kita memberikan brewing experience. Nah, secara spirit kita itu ketika customer keluar dari kafe kita, yang mereka bayangkan itu apa? Good quality coffee, rasanya enak. Kopi yang enak bisa memberikan manfaat kesehatan dan kita selalu improve supaya menjadi lebih baik terus. Gitu. Lalu di kolom what apa dari bisnis ini gitu kan, impact-nya kemana? Ke shareholder, ke owner, ke pemilik kafe, ke investor gitu kan. Dari segi mind kita ingin orang itu selalu mencari, ketika mencari Indonesian coffee yang keluar adalah First Crack Coffee. Itu yang kita inginkan. Jadi top of mind-nya orang. Lalu secara hati ya kan, kita ingin bisnis yang sustain tentunya kan, jadi profitable, returnable, sama sustainable. Nah, gimana caranya kita menyentuh hatinya customer supaya balik lagi, ya kan? Sehingga menciptakan bisnis yang sustain. Dan loyal customer ini yang sangat membantu kita untuk tetap bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Gitu. Jadi dari why-nya kita bisa simpulkan garis besarnya adalah education in coffee. What-nya apa?
apanya itu adalah Best of Indonesian Coffee gitu. Dan how ini akan nyambungnya adalah ke tim member kita, ke employee kita, ya kan? Jadi secara main mereka akan terus menemukan inovasi-inovasi di produk kita. Itu yang kita inginkan. Dan itu yang kita push ke mereka juga, gitu. Dari segi hati kita ingin membuat mereka itu menjadi lebih baik, seorang yang lebih baik, baik itu secara technical skill maupun secara soft skill, secara pribadi, secara karakter pribadinya mereka. Itu juga kita gembleng, gitu. Lalu secara spirit, yang kita ingin berikan juga itu adalah kesempatan equality, gitu. Sedikit cerita, dulu waktu awal aku mulai Strada Coffee, bagaimanapun juga memulai bisnis, apapun itu bisnisnya, itu kita pasti akan berjuang dulu ya, berjuang di awal gitu kan. Pada masa-masa perjuangan itu pasti ada orang-orang yang bilang gini, aduh kamu tuh cewek ngapain sih kerja keras, seperti itu ya kan. Tapi di titik itu aku merasa bahwa kenapa? Apa salahnya dengan cewek gitu? Apa salahnya menjadi wanita? Kenapa kita nggak bisa pursue karir? Kenapa kita nggak bisa mengejar karir seperti pria gitu loh? Kenapa gitu? Akhirnya dengan landasan pemikiran seperti itu, aku ingin membawakan equality ini bahwa semua orang, ya kan, baik itu pria maupun wanita itu memiliki kesempatan berkarir yang sama. Kita para wanita pun juga bisa berkembang, kita bisa mandiri. Diri kita sendiri itu bisa menghidupi kita sendiri gitu loh. Gitu. Jadi melalui First Pack Coffee ini juga kita ingin membawakan equality ini dan bahkan 2 tahun lalu kita involve teman-teman penyandang disabilitas untuk berkarya bersama melalui kopi gitu. Jadi ini keseluruhan bagaimana cara kita membentuk value dari First Crack Coffee. Nah, secara kesimpulannya akhirnya kita memiliki visi misi statement yaitu menyajikan kopi kualitas yang terbaik, baik itu beans-nya maupun minumannya. Terus selalu ada inovasi. Inovasinya ini contohnya apa? Aku baru mencampurkan kopi dengan jamu gitu, karena ingin membawakan manfaat kesehatan, apalagi di masa pandemi gitu kan. Dan rasanya enak, jadi pastinya kan kita ingin menyajikan sesuatu yang harus rasanya enak. Yang berikutnya bagaimana supaya mixingnya ini membawa health benefit juga gitu. Jadi inovasi-inovasi itu terus yang kita godok. Terus kita selalu mengedukasi market soal specialty coffee, soal kopi Indonesia gitu. Sekaligus juga kita ingin First Crack ini menjadi showcase. Kita ada beberapa proyek pembinaan petani dan kita ingin menjadi showcase di sana gitu. Dan yang terakhir tentunya sebagai bisnis kita juga harus sustain. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, ya kan. Dulu kalau kita ngomong, kita biasa minum instant coffee, ya kan. Atau kalau ke kafe, kita sukanya minum espresso. Atau sekarang, sukanya pesan online kan, jadi coffee to go. Nah, kira-kira buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, bisa diketik di kolom komen. Paling suka yang mana? Instant coffee, atau espresso, atau coffee to go. Espresso itu bisa espresso, americano, latte, cappuccino. Paling suka yang mana nih? Boleh tuh ditulis di kolom komen. Dan sedikit cerita nih soal perjalanannya instant coffee, ada cafe, espresso, sampai coffee to go saat ini ya. Jadi dulu first wave coffee itu yang kita sebut sebagai first wave coffee itu adalah ketika masa-masa perang, ya kan. Mereka membutuhkan kafein, ya. Tapi gimana caranya supaya bisa dibawa-bawa gitu. Akhirnya muncullah yang namanya instant coffee. Sesimpel itu, tinggal dibuka, seduh air, mereka bisa minum, udah, gitu kan. Bisa untuk memulai harinya. Ya. Lalu mulai evolving, masuk ke coffee as a lifestyle. Ya. Itu yang dinamakan second wave coffee. Ya. Coffee as a lifestyle. Terus, mereka menciptakan gimana sih experience ngopi supaya berasa coffee shop itu sebagai rumah keduanya, gitu. Lalu berikutnya muncul yang namanya third wave coffee. Itu saat ini di mana para barista di coffee shop itu tuh
sangat mengerti mengenai kopi yang mereka sajikan. Mereka berinteraksi dengan customer, memberitahu customer, oh ini kopinya dari sini loh, dari kebun di Malabar contohnya, dengan proses natural, petaninya A gitu, terus ditanam di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, rasanya kurang lebih seperti mangga, belimbing, terus di brewing dengan manual brew gitu kan. Jadi saat ini masuk ke arah yang third wave coffee shop, ya third wave coffee gitu. Nah, teman-teman semua, ini udah pada jawab atau belum nih di komen YouTube? Sudah ada yang jawab nih. Oke. Kalau jenis kopi yang diminum sudah dong ya. Ada yang minum kopi Papua, kemudian minum mix kopi Bali Kintamani, Toraja, Aceh Gayo. Wah, luar biasa. Ada tadi yang minum es kopi susu Arabica Arjuno pakai VD. Ada espresso. Yang barusan ditanya, what's your favorite coffee? Ada yang jawab espresso, ada yang jawab instan, ada yang jawab coffee to go, ada yang jawab espresso lagi. Ternyata variasi ya. Variasi. Masing-masing. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong kopi itu masing-masing itu punya preferensinya. Gitu. Ya. Makanya tadi kalau sempat lihat di slide paling awal, ya kan, itu kita ada 3B, best bean, best barista, best match. Itu sebetulnya yang menentukan kopi itu enak. Ya, jadi ini sedikit berbagi rahasia kopi enak. Ya, yang pertama itu best bean. Jadi bagaimana cara kita memilih kopi kita. Yang kedua adalah best barista. Bagaimana barista kita bisa menyajikan kopi yang sudah bagus ini ke customer, ya kan, dengan teknik-tekniknya. Dan yang ketiga adalah best match. Jadi kalau misalkan ada customer yang suka kopi yang dengan rasa pahit contohnya, terus setelah itu kita kasih kopi dengan rasa asam, pastinya ini kan nggak match. Dan sebagus apapun kopinya itu, ya pasti dibilangnya nggak enak kopinya, ya kan. Kecuali kalau kita bisa memberikan match yang terbaik untuk customer kita, ya itu pasti mereka akan bilang, wah kopinya enak banget. Gitu. Oke, nice. Jadi masing-masing punya preferensinya masing-masing kalau terkait ngopi. Oke. Nah, di sini aku juga mau sharing juga. Tadi kita udah mengulas sedikit ya soal visi, misi, value. Jadi ketika kita membentuk perusahaan, membentuk bisnis, apapun bisnisnya, pastikan kita memiliki visi, misi, value yang memang sesuai dengan diri kita. Gitu. Bukan yang didapat dari Google atau yang didapat dari karena disuruh gitu. Enggak. Jadi bisnis itu benar-benar ketika kita memiliki suatu kepercayaan, suatu pandangan, ya kan, dan kita memiliki visi ke depan, ya itu yang akan menjadi visi misi value-nya kita. Yang tidak kalah penting adalah produk. Aku memiliki satu kepercayaan gini. Apapun bisnisnya, pahamilah produknya. Ketika aku mau membuka bisnis coffee shop, aku harus paham banget soal kopi, gitu. Makanya tadi kan Sisla ini sempat nanya gitu di awal nih sebelum mulai. Wah, kok mendalami sekali ya kopinya gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Iya, karena ketika aku mempelajari sesuatu, apalagi ini untuk bisnis, aku prefer untuk mempelajarinya itu benar-benar 100% gitu, nggak mau setengah-setengah. Kenapa? Sehingga kita benar-benar tahu apa yang kita jual. Kita bisa mempertanggungjawabkan produk yang kita jual ini ke customer kita juga, gitu. Karena mereka juga sudah membeli, ya kan, membeli barang kita, dan kita harus memberikan value gitu yang terbaik untuk mereka, gitu. Jadi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kita sebagai businessman. Gitu ya ceritanya. Nah, jadi untuk produk, sedikit aku juga ingin sharing tentang kopi nih ke teman-teman semua. Ya, ini tentunya menu-menu yang tidak asing ya bagi teman-teman yang suka ke kafe. Jadi pasti kalau di kafe ditawarin sukanya espresso atau cappuccino atau latte atau manual brew, atau ada signature drinks juga, atau teh atau taro atau green tea gitu. Jadi ini sekilas tentang produk-produk yang mungkin ditemukan teman-teman di coffee shop. Nah, sedikit mengenai kopi. Di sini ada nggak yang tahu apa sih yang dimaksud dengan specialty coffee? Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu?
Kalau saya belum tahu tuh, sis. Jadi mungkin teman-teman bisa bicara soal specialty coffee ini dari segi skornya berapa, cara panennya gimana, terus kadar airnya bagaimana. Mungkin ada yang, mungkin si Sreni bisa ngebantu, barangkali ada yang udah komen-komen. Kalau saya lihat sih belum komen sih. Belum Tapi, komen. ya, mereka masih menjawab pertanyaan tadi. Ada yang sudah minum kopi Japanese Kintamani, kemudian lebih pilih manual brew Ciwidey gitu. Tapi kalau soal yang specialty coffee belum. Justru melalui sesi ini mau belajar kali sis. Mau belajar. Oke. Nice. Jadi ketika kita bicara soal specialty coffee, ya kan, yang pertama kita bicara soal skornya berapa sih, nilainya berapa sih? Nilainya itu adalah 80. Ya. Kadang ada yang bilang, oh nilainya 85, 90. Enggak, nilainya 80 ke atas, itu kita sudah bisa sebut sebagai specialty coffee. Ya, specialty coffee. Syaratnya apa untuk menjadi 80 ini? Ya, kopi itu tidak boleh ada cacat utama, ya, primary defect. Yang dimaksud primary defect itu apa ya? Misalkan buah kopi yang sudah busuk, terus kopi yang kena hama, kopi yang kena jamur, dan hal-hal lain, ya kan? Hal-hal non kopi yang masuk ke kopi, terus kita roasting dan kita giling, kita sajikan, itu tidak bisa dimasukkan dalam kriteria specialty coffee. Oke. Jadi dengan adanya primary defect itu, ya kan, kenapa tidak boleh ada primary defect itu? Dengan ada satu aja, ya, cacat utama tersebut itu akan merubah rasa kopi, ya kan? Jadi rasanya jadi kurang baik, ya, tidak baik untuk diminum, dan juga secara kesehatan kita juga bisa bilang bahwa defect-defect tersebut itu kalau kita minum itu akan menjadi tidak sehat, gitu. Oleh karena itu, di sini ketika kita pengen minum kopi, optimalkan manfaat kesehatannya, yaitu dengan apa? Minum specialty coffee. Karena sebetulnya kopi itu antioksidannya tinggi sekali dan bagus untuk metabolisme tubuh dan bagus untuk meningkatkan imun tubuh juga, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang suka ngopi, pastikan yang diminum adalah specialty coffee. Oke. Yang kedua, cara panennya itu bagaimana? Itu kopi berasal dari buah, ya kan? Ketika kita petik, itu petiknya adalah petik yang warnanya merah atau yang sudah matang. Oke. Dan kadar air di green bean seperti apa? Moisture-nya, ya kan, itu 12%. Kalau ini udah lebih ke arah technical, ke arah yang roasting. Ya, bagi yang mau belajar roasting, itu kita nanti akan ulik ini lebih dalam lagi. Oke, jadi ini perjalanan specialty coffee yang kita lakukan baik itu di Strada Coffee maupun di First Crack Coffee. Ya, jadi kita selalu mencari kopi-kopi terbaik dari seluruh Nusantara. Setiap kali panen, setiap tahunnya itu kan kondisi alam berbeda-beda. Jadi kita terus mencari yang terbaik untuk disajikan. Begitu. Makanya kita bisa memiliki beraneka ragam kopi dari Sumatera contohnya. Di awal tahun kita ngambil dari Gayo, terus setelah itu kita ngambil dari Pagar Alam. Ya. Jadi kita selalu mencari selalu mencari kopi-kopi yang lebih baik lagi. Gitu. Oke. Yang kedua, kita pastikan ke petani bahwa kita memetik yang buah merahnya. Ya, jadi ketika panen itu memang petik merah. Lalu yang ketiga, kita sortir, kita nggak mau ada cacat yang masuk ke dalam kopi kita. Jadi walaupun kita sudah beli dari petani, kita bilang, oh kita maunya yang specialty grade, nggak mau ada cacat, tapi tetap kita nanti di warehouse sebelum kita roasting, kita buka dulu nih, kita sortir lagi ulang, memastikan benar-benar nggak ada cacat. Terus yang keempat, baru kita roasting. Ya kan? Setelah roasting, terus habis itu kita cupping lagi, kita cobain. Rasanya sudah sesuai standar atau belum gitu. Dan yang kelima, kita menyajikan kopi-kopi Indonesia ini ke para customer kita dengan edukasi juga gitu. Jadi kita sering mengadakan brewing di table oleh para barista kami. Jadi kalau teman-teman penasaran untuk mengetahui gimana sih perjalanan specialty kita dan mengeksplor kopi-kopi yang sudah kita
dapatkan ini gitu, bisa datang aja ke First Crack Coffee. Sekarang ada di 4 cabang ya, ada di Sunter, ada di SCBD, ada di Jalan Bumi di Jakarta Selatan, sama di Pluit. Atau kalau yang di Semarang bisa ke Strada Coffee, ada di Jambi juga gitu. Bisa request juga minta dijelasin soal perjalanan kopi ini gitu. Oke. Nah, jadi tadi yang udah sempat aku mention juga, bahwa ketika membuka bisnis ini, aku tuh pengen mempelajari semuanya tuh secara keseluruhan. Mulai dari apa? Sebetulnya ini adalah modul-modul yang ada di Coffee Diploma. Ya, di breakdown benar-benar menjadi kayak modul. Jadi kayak kalau kuliah ada SKS-nya gitu. Green Coffee. Jadi kita benar-benar belajar tentang bagaimana cara tanam, bagaimana cara panen, apa itu proses pasca panen, dan sebagainya. Ya, sensory skill, bagaimana cara kita merasakan kopi, gitu. Dan sensory skill ini menjadi skill yang fundamental, perlu banget dipelajari oleh semua orang yang bekerja di industri kopi ini, gitu. Karena bagaimana caranya kita tahu kopi ini bagus atau enggak? Ya dengan cara merasakan, begitu. Terus ada juga dan ada juga roasting gitu. Bagaimana caranya kita mensangrai kopi, ya. Jadi nggak sesimpel kayak kopi masuk hijau keluar coklat, ya. Tapi di tengah-tengahnya itu banyak sekali proses kimia dan fisika yang terjadi ketika proses roasting kopi, dan kita ingin mengoptimalkan rasanya. Lalu yang terakhir adalah brewing dan barista. Bagaimana kita menyeduh kopi dan bagaimana kita mengekstrak kopi menggunakan mesin espresso. Gitu. Waktunya masih cukup ya? Masih. Oke. Nah, ini adalah perjalanan kopi dari hulu sampai ke hilir. Prosesnya adalah seperti ini. Ya, mulai dari penanaman, panen, ada proses pasca panen, roasting, dan seduh. Semuanya ini ya akan menimbulkan karakter rasa yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang tanya, apa aja sih yang mempengaruhi rasa di dalam kopi? Nah, pertama, penanaman. Bagaimana cara kita menanam, ketinggian tanamnya di berapa, jenis tanahnya seperti apa, tanaman pelindungnya itu apa, tanaman teduhnya apa, itu nantinya akan mempengaruhi rasa. Bagaimana cara kita panen? Apakah kita petik merah, ataukah kita petik asalan? Itu juga akan mempengaruhi rasa. Proses pasca panen, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga, tapi itu juga akan mempengaruhi rasa. Terus roasting, ya, kita bisa lihat warnanya, ya, light, medium, atau dark, itu juga akan mempengaruhi rasa. Begitu pula cara kita seduh. Ya, cara kita menyeduh bisa aja menggunakan mesin espresso atau menggunakan manual brew. Ya, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit setelah slide ini. Oke. Nah, ini adalah proses-proses panen kopi. Yang pertama adalah picking, ya. Jadi yang merah aja nih. Kalau kita ngomong specialty, ya berarti harus yang paling atas ini, ya, yang kiri atas. Oke. Nah, biasanya ya kita itu banyak yang melakukan strip picking. Jadi ditarik semua dari ujung ke ujung. Sehingga apa? Kopi yang masih mentah, kopi yang udah matang, atau kopi yang udah busuk itu semua masuk. Dan ini tidak bisa menjadi specialty coffee. Ya. Hanya bisa misalkan harus disortir dulu, hanya yang bagus aja, yang sudah matang aja, yang kita ambil sebagai specialty coffee. Tapi lainnya masuk ke commercial coffee. Gitu. Ada pula yang mechanical picking, ya, menggunakan mesin. Kalau menggunakan mesin nanti yang sudah matang dan yang busuk yang akan terambil, terpetik. Gitu. Jadi tetap yang paling penting adalah selective picking. Ya, hanya yang warna merah, yang sudah matang aja. Itu untuk panennya. Oh ya, Arabica dan Robusta. Ini menjadi kayak pertanyaan dari banyak customer ataupun banyak teman-teman juga. Jadi sebenarnya bedanya Arabica Robusta itu apa sih gitu. Kalau kita bicara dulu soal kopi nih ya. Spesies kopi itu ada apa aja sih? Ada Arabica, ada Canefora. Jadi varietas dari Canefora itu adalah Robusta.
Jadi kita familiarnya adalah spesies dari kopi itu Arabica Robusta. Tapi ada juga yang namanya Liberica, Excelsa gitu. Ya, tapi yang paling populer Arabica Robusta. Nah, kita bahas dulu nih Arabica sama Robusta bedanya apa sih? Kalau dari segi fisik terlihat ya, Arabica lebih lonjong dan lebih pipih. Kalau Robusta itu lebih bulat dan lebih cembung. Kalau dari segi kafein, ya Robusta itu level kafeinnya 2 kali lebih tinggi dibandingkan Arabica, gitu. Ini fun facts-nya adalah, jadi kalau ada yang mau ngopi nih, terus setelah itu nggak mau kopi yang asam karena takut asam lambungnya naik gitu kan. Tapi sebetulnya asam lambung itu justru yang mempengaruhi adalah kafein, bukan asamnya gitu. Jadi kalau aku menyarankan buat teman-teman yang suka ngopi tapi ada sakit asam lambung, ya ada asam lambungnya cukup tinggi, bisa pilih Arabica, dan Arabica yang ditanam di ketinggian tinggi. Karena semakin tinggi Arabica ini ditanam, kafein levelnya semakin rendah. Gitu. Kalau dari segi rasa sendiri, Arabica itu rasanya lebih kompleks, lebih ada rasa acidity-nya. Kalau Robusta rasanya lebih ke arah coklat, lebih ke arah klasik, ya, lebih ke arah rasa pahit juga munculnya di Robusta, gitu. Nah, ini adalah proses pasca panen, oke? Jadi untuk proses pasca panen ada proses natural, ya. Jadi proses yang tidak menggunakan air, proses natural. Jadi petik terus dijemur, terus proses honey, petik dikupas terus habis itu dijemur. Terus habis itu proses semi wash itu adalah habis dipetik, dikupas dulu kulit merahnya, terus dicuci. Karena di kopi itu ada mucilage-nya. Jadi kalau dilihat yang proses honey, warnanya itu kan coklat-coklat tuh. Itu adalah gulanya. Gitu, mucilage-nya. Kalau di semi wash, gulanya itu dicuci, terus baru dikeringkan. Kalau yang full wash, itu setelah dikupas, direndam dulu, difermentasi dulu. Terus baru dicuci. Gitu, terus lalu dikeringkan. Nah, kalau misalkan ada proses yang namanya proses giling basah, jadi kan kita familiar sekali tuh dengan nama proses giling basah dari Sumatera tuh biasanya. Itu caranya bagaimana sih? Nah, di proses wash ini, ketika pengeringan, kita itu bisa memilih mengeringkan sampai full, terus baru dihaling atau dikupas kulit gabah parchment-nya itu namanya adalah dry hull atau giling kering. Tapi ada pula yang ketika dijemur setengah kering aja baru dikupas. Terus habis itu green bean-nya dijemur lagi. Itu yang namanya adalah wet hull. Gitu. Dan ini juga masing-masing proses ini memiliki karakter rasa yang berbeda-beda. Hasil rasanya itu beda-beda. Lalu masuk ke roasting. Jadi sudah proses pasca panen, jadi udah panen nih petik, ya kan, masuk ke proses pasca panen, udah kering, ya kan, terus dikirim nih ke roaster. Proses roasting sekarang. Dari green bean, masuk nih ke mesin, ya kan. Di green bean sendiri itu kadar airnya sekitar 12%. Itu kalau untuk yang proses specialty ya. Nah, lalu masuk ke mesin, dipanasin kan. Airnya menguap. Air menguap menjadi apa warnanya? Jadi kuning. Lalu pelan-pelan mulai jadi coklat, proses Maillard reaction, caramelization terjadi di sini, terus masuk ke namanya first crack. Itulah kenapa saya mengambil namanya first crack. Kenapa? Karena di proses hulu sampai hilir ini, roasting ini menjadi salah satu proses yang paling penting. Gitu. First crack itu menjadi titik terpentingnya di roasting. Karena kita tahu nih, oh ketika sudah first crack, berarti kopinya ini mulai matang. Ya, jadi kalau kita masak popcorn kan bakal bunyi kayak pop 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 gitu kan. Kalau kopi kita akan mengeluarkan suara kayak cracking, jadi crack 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 kayak makanya kita sebut dengan nama first crack gitu. Dari titik first crack ini rasa dan aroma mulai muncul. Makanya kita harus benar-benar pay attention ketika proses first crack ini terjadi gitu. Jadi filosofinya adalah ya supaya ini menjadi titik awal yang baik ya untuk kedepannya menjadi makin baik lagi. Lalu kopi bisa crack yang kedua kalinya dengan nama second crack. Ya, lalu setelah itu ya udah gosong gitu. Begitu perjalanan kopi dari hulu sampai hilir, dan
buat teman-teman yang memiliki kopi di rumah, kopinya dijaga ya, dimasukkan ke packagingnya aluminium foil. Kalau bisa ada one way valve-nya ya. Jadi kenapa? Karena kopi itu rentan terhadap oksigen, ya, cahaya, sama kelembapan, moisture. Jadi dipastikan packagingnya adalah seperti ini. Dalamnya itu aluminium foil dan ada one way valve-nya, gitu. Kalau enggak nanti rasanya bisa jadi kayak stale atau rasa-rasa kurang baik ya, kayak apek gitu. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke proses seduh. Ya, jadi udah jadi nih kopinya ya kan. Terus sekarang kita mau minum. Bagaimana cara minumnya? Kita bisa mulai dari kita mau pakai manual atau pakai mesin. Jadi kalau espresso sendiri itu definisinya adalah kopi yang diekstrak dengan 9 bar gitu. Jadi itu pakai mesin. Atau pakai manual brew. Kalau manual brew dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu immersion atau kopi direndam air. Ya, contohnya itu adalah French press di sini. Atau yang kedua adalah gravity atau percolations, ya, atau kopi dialiri air. Contoh yang paling populernya itu adalah V60. Oke, jadi 2 kategori besarnya itu adalah kopi direndam air atau kopi dialiri air, gitu. Faktor brewing apa yang penting untuk diingat itu adalah time, waktu. Jadi waktu kontak antara air dengan kopi, temperatur, suhunya juga pengaruh, suhu air, dan turbulence. Seberapa banyak kita mengaduk, memberikan agitasi ke kopinya, gitu. Kalau terlalu sedikit, ya, jadi waktunya terlalu sebentar atau suhunya terlalu rendah atau turbulensinya terlalu sedikit, kopinya kita itu akan menimbulkan rasa asam atau yang biasa disebut dengan nama under extract. Asam, terus bodinya tipis atau kayak kekentalannya tipis gitu kan. Kayak berasa encer, cair gitu. Itu ciri-cirinya under extract. Tapi kalau terlalu banyak, ya, terlalu lama, suhu terlalu tinggi, turbulensinya terlalu banyak, itu akan menimbulkan rasa pahit, terlalu asam, gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang suka nyeduh di rumah, aku di sini kasih sedikit resipi untuk teman-teman coba. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita bicara soal immersion, kita pakai French press, biasanya kan kita giling kasar. Nah, ini aku pengen coba nih, yuk teman-teman coba pakai size-nya medium, gitu. Jadi, bukan kasar ya, tapi ke medium, suhunya 92, rasionya 1:12. Jadi kalau pakai 20 gram, kita pakai airnya 240 ml, direndam selama 4 menit, terus setelah itu kerasnya ampasnya itu dibersihin dulu, terus French press-nya jangan dipres, tapi cuman untuk nyaring aja terus dituang gitu. Itu akan memberikan French press dengan rasa yang lebih clean. Ya, lebih clean, lebih nyaman untuk diminum juga. Oke. Lalu V60 biasanya basic resipinya adalah grind size-nya medium, suhunya 92, rasionya adalah 1:12. Blooming-nya, jadi blooming phase itu adalah fase ketika kita mengeluarkan CO2 yang terperangkap di kopi selama 30 detik, ya, airnya sebanyak 30 gram. Lalu setelah itu di-pouring lagi 2 kali. Nah, sekarang ada challenge baru nih buat teman-teman. Jadi new recipe adalah grind size-nya sama, suhunya sama, rasionya kita gedein 1:17. Terus blooming-nya kali 2 waktunya. Jadi 60 detik selama 60 detik sebanyak 40 gram. Lalu setelah itu misalkan kita pakai 20 gram kopi, airnya pakai 340. Nah, udah pakai 340 kan bloomingnya 40 tuh. Ya kan? Jadi sisa 300 gram air di pouring 4 kali. Jadi dibagi 4. Ya, 300 tinggal dibagi 4 aja. Gitu. Itu nanti akan menghasilkan rasa yang unik dan menarik. Harus dicoba. Nanti kalau udah tag me dan kabarin rasanya bagaimana. Oke.
Nah, buat teman-teman yang ingin belajar kopi lebih lanjut, ini aku ada share beberapa video di YouTube juga, bagaimana cara cupping, bagaimana cara mendefinisikan aroma, bagaimana cara mengeksplor rasa, terus bagaimana cara roasting secara garis besarnya, terus perjalanan kopi juga. Ini semua ada di sini, silahkan kalau mau ditonton dan dipelajari, barangkali mendapatkan suatu insight juga di sini. Untuk teman-teman yang mau buka coffee shop juga, aku sarankan supaya bisa belajar kopi dengan lebih mendalam sebelum masuk terjun ke bisnis kopinya, gitu. Lalu di First Crack sendiri kita juga ada beberapa pelajaran, baik itu via online maupun offline. Jadi yang paling dekat adalah di tanggal 6 sampai 7 Oktober ini. Ya, kita akan ada online kelas via Zoom, terus dari tanggal 8 sampai 10 Oktober kita akan ada principal class. Itu akan mengulas kopi semuanya dari hulu sampai hilir. Tadi 5 modul yang ada itu kita akan ulas di tanggal 8 sampai 10 di level yang basicnya. Lalu setelah itu di tanggal 11 sampai 14 Oktober kita akan ada kelas-kelas sensori, roasting, dan barista. Kalau yang ini maksudnya bisa menjadi poin untuk mengambil coffee diploma juga, gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin ngambil coffee diploma bisa mendaftar ke sini, ya, bisa mendaftar ke registration-nya itu di 0812-9982-7493 untuk pertanyaan lebih lanjutnya. Dan kita lagi ada promo juga di Tokopedia, Pay Now, Learn Later, ya. Jadi ada cukup banyak ya savingnya melalui Tokopedia, jadi daftar aja lewat Tokopedia. Begitu. Thank you banget buat kesempatan sharingnya hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari acara hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, berikut adalah Instagram saya atau First Crack Coffee atau Strada Coffee. Feel free untuk tanya lebih lanjut. Thank you teman-teman semua. Thank you Sis Reni, Sis Leni. Thank you Sis Fani, menarik sekali ya. Akhirnya tahu ya kata First Crack itu dari mana ya ternyata. Ternyata dari proses perjalanan kopi itu. Iya. Sis, ini ada yang tanya ya di YouTube. Udah langsung ada yang tanya nih, tapi nggak sabar gitu ya. Apa perbedaan dari Brother Ilham Sahsah? Perbedaan specialty coffee dan commodity coffee apa ya, Kak? Oke. Jadi kalau perbedaan specialty coffee itu, kita tidak ingin ada yang dinamakan primary defect atau cacat utama. Karena primary defect itu akan mempengaruhi rasa. Jadi kualitas rasa dan tentunya akan ada impact ke kesehatan juga, gitu. Kalau commercial coffee, kita bicara kayak beberapa proses panen, contohnya tadi cara petiknya juga sudah berbeda dari specialty coffee. Terus dari segi defect, ada kemungkinan ada primary defect dan secondary defect juga, gitu. Jadi secara nilai pastinya di bawah 80. Begitu. Ya, dan otomatis akan berpengaruh juga di kualitas rasa. Ya, rasanya ya, tingkat keasamannya atau seperti apa ya, bodinya seperti itu ya. Sis, ada juga pertanyaan berikutnya dari Brother Osa Prananda. Tadi di salah satu slide ya, kayaknya Sis Evani menyebutkan mengenai 12% ya. Di sini dia bertanya, bagaimana cara untuk mengetahui kadar air 12% yang menandakan kopi itu specialty? Oke, jadi kalau misalkan ada alat ukurnya, itu kita bisa pakai alat ukur, gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita bisa pegang aja green bean-nya, terus habis itu kita buka tangannya. Kalau misalkan green bean-nya itu masih nempel, itu berarti kemungkinan di atas 12%. Tapi pastiin tangan kita kering ya. Jadi kalau dalam kondisi tangan kita kering, ambil green bean-nya, digenggam, terus dibuka. Terus kalau misalkan kopinya jatuh semua, itu harusnya aman. Harusnya masih di dalam range aman. Tapi kalau masih nempel-nempel banyak, itu menandakan kopinya terlalu lembab. Jadi tanpa menggunakan mesin, dengan tangan kita bisa. Iya, tapi kalau mau lebih akurat, ya ada tools-nya untuk mengukur. Oke. Sis, kalau di market kan berarti dari Strada Coffee ataupun First Crack Coffee
sekarang kan berarti lebih ke specialty coffee ya. Itu Betul. dari Nusantara, dari daerah mana aja nih, Sis? Kalau saat ini kita ngambil dari Sumatera, ada Oke. dari Gayo, dari Pagar Alam, terus Oke. kita ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Oke. terus Jawa Tengahnya dari daerah Temanggung, Kelir, Posong. Kalau dari Jawa Barat dari Malabar, Puntang. Kalau dari Bali ada Kintamani, terus setelah itu Toraja, Sapan, Toraja. Papua dari Baliem, Lembah Baliem, terus ada juga dari Flores, dari Bajawa. Gitu. Wah, jadi cukup lengkap lah, Sabang sampai Merauke ada. Dari ujung ke ujung ya, mulai dari Iya. Aceh, Sabang sampai Merauke, Papua juga ada. Nah, kalau Sis Evani sendiri di antara semua provinsi di Indonesia paling suka kopi yang mana nih? Kalau dibilang mana yang paling suka itu agak sulit ya, karena sebetulnya masing-masing kopi ini kan punya karakter khasnya sendiri-sendiri, keunikannya sendiri-sendiri gitu. Dan kopi buat saya udah kayak anak gitu ya, jadi kan suruh pilih kasih gitu kan susah ya. Jadi ya suka semua ya. Iya, kenapa? Jadi suka semua. Suka semua, dan itu bisa dinikmati tergantung mood juga. Terus tergantung karakternya lagi pingin yang apa untuk diminum kan gitu ya. Nah, terus kan tadi kalau ngikutin perjalanan kopinya First Crack sama Strada juga, ketika kita selalu mencari yang lebih baik lagi. Jadi kita pastiin ketika sekarang ambil dari Flores, memang pada saat ini Flores yang kita ambil itu menurut kita itu udah yang seleksi terbaik lah bagi kita gitu. Kalau dari Jawa juga seperti itu. Gitu. Kalau dari Papua atau Toraja juga kita selalu seleksi lagi setiap tahun panennya itu. Oke. Jadi proses seleksi di internal jadi krusial ya. Iya. Sebelum disajikan, sebelum dipakai di Strada Coffee ya. Dan ini Betul. pasti makan resource ya, perlu tenaga. Kebetulan emang suka jalan-jalan ke kebun sih. Jadi untungnya di situ. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian cari-cari kopi. Menikmati ya. Menikmati, betul. Sis, ini ada pertanyaan dari Brother Sutikno Dharma Tenggara. Apakah ada yang di roasting tapi belum sampai first crack? Terima kasih. Ada praktisi seperti itu nggak ya? Mungkin ada gitu. Tapi apakah saya menyarankan seperti itu? Kalau saya pribadi, saya akan pakai patokan first crack, lalu tambah development time lagi. Jadi tambah beberapa menit lagi untuk memastikan keseluruhan dari kopi itu matang. Gitu. Karena kopi sendiri ya, kalau kita ngomong specialty coffee mungkin lebih aman ya. Tapi kalau misalkan kopi yang kita proses itu ada defeknya, kopi itu memiliki ada potensi memiliki bawaan toksin, berupa mikotoksin dan dan itu okratoksin, jadi bahaya untuk kesehatan. Oh oke. Wah. Gitu. Jadi sebaiknya roasting kopi sampai first crack, memastikan kopi itu matang, karena toksin-toksin tersebut akan mati di suhu tertentu, suhu first crack itu. Jadi tapi harus dipastikan matang. Gitu. Ya, berarti ini ya, mengapa perlu sampai di titik tersebut, karena ada tujuannya ya, supaya menghilangkan toksin-toksin yang berbahaya bagi kita. Yeah. Nah, Sis, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Sister Lisa Laura. Terkadang beli single original tidak semua tertera informasi berapa DPL, biasanya Arabica daerah mana yang daerah tinggi, Sis? Gimana? Sorry. Maksudnya dia, terkadang beli single original tidak semua tertera informasi berapa DPL ya. Biasanya Arabica daerah mana yang daerah tinggi, Sister? Dari Papua. Oh, Papua. Oke. Dari Papua, dari Baliem, ketinggiannya cukup tinggi, Toraja juga cukup tinggi. Tapi kembali ya, itu tergantung juga. Gitu. Kalau di kita akan selalu cantumkan ini dari ketinggian berapa, sehingga kan memberikan knowledge juga ke customer ketika mereka mau beli dan mereka memang pingin pilih Arabica yang dari ketinggian tinggi, itu bisa melihat dari catatan tersebut.
gitu. Ada beda taste-nya sih yang Arabica tinggi dengan rendah? Lebih kompleks. Jadi secara karakter rasanya pastinya akan lebih kompleks, ya. Tapi itu juga kembali ke proses pasca panennya bagaimana ya. Gitu. Dan cara petiknya, keseluruhannya itu mempengaruhi. Tapi kalau secara general kita bilang semuanya sama, perlakuannya sama, Arabica yang ditanam lebih tinggi itu memiliki karakter rasa lebih kompleks, less kafein, jadi lebih aman untuk lambung. Lebih kompleks berarti lebih kaya rasa ya? Lebih kaya rasa dan betul. Lebih aman buat lambung karena lebih nggak asam ya? Lebih nggak kafeinnya tinggi. Lebih nggak kafeinnya tinggi. Berarti tidak menyebabkan ini dong ya, melek terus. Iya. Sis, ada pertanyaan lagi dari Brother Sujanto Handoko. Segmen penggemar kopi dan rasa yang paling disukai tiap segmen seperti apa nih Sis? Bisa dijelaskan dan kenapa mereka suka dengan rasa tersebut? Agak besar nih. Jadi kita agak sulit untuk mendefinisikan market yang seperti apa, rasa yang bagaimana gitu. Kalau dari pengalaman yang aku alami selama ini, nggak suka kopi pun aku akan paksa untuk suka kopi. Gitu. Jadi sedikit cerita ya, waktu dulu membuat Strada Coffee itu, tamu-tamu yang datang itu mereka kebanyakan masih pesannya itu adalah es teh manis gitu, nasi goreng es teh manis. Jadi di saat itu kan, aduh, gimana ya caranya supaya mereka itu mau atau paling nggak tertarik untuk mencobai kopi dulu gitu kan. Ya udah kita masuk edukasi dari sana pelan-pelan gitu kan. Ataupun ada yang bilang mau kopi dari luar gitu. Oh, kamu nggak serving kopi dari Brasil ya atau Ethiopia ya? Memang kan aku tidak serving kopi dari luar karena memang visi utamanya adalah menyajikan kopi Indonesia yang kualitas terbaik untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi ya udah kita edukasi di sana, kita kasih contoh, kita kasih coba gitu kan. Sampai akhirnya customer ini balik lagi mau bilangnya adalah, oh aku minta kopi dari Flores 1, aku minta kopi dari Toraja 1. Sampai customer yang sama nih yang tadinya nggak mau minum kopi sama sekali akhirnya bisa pesan lagi gitu. Jadi menurut aku sebetulnya semua orang itu mestinya suka kopi ya. Semua orang mestinya suka kopi, tinggal belum ketemu yang cocok aja kali. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya kembali ya, maksudnya ke segmen yang seperti apa nih untuk kopi yang bagaimana. Nah, kalau kita memang mau membuka kedai kopi atau coffee shop, kita bisa menggunakan metode edukasi ini ke customer kita. Gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu berpatokan pada market kita seperti apa, terus kita punya limitasi kemampuan kita bisanya menyajikan apa gitu, nanti malah nggak match gitu. Tapi kalau mau digeneralisasi adalah ya kebanyakan orang sukanya kopi yang manis saat ini, ya kan? Betul. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengkonvert supaya mereka bisa ngopi lebih sehat atau ngopi tanpa gula. Nah akhirnya kan kita masuk dengan proses edukasi itu. Kopi itu nggak selalu pahit kok sebetulnya. Pasti ada pahitnya, cuman kan maksudnya masih tolerable, masih bisa ditoleransi. Kita kasih coba dulu. Jadi bagaimana supaya mereka bisa minum kopi tanpa gula, gitu. Dan itu yang terus kita lakukan, gitu. Dan lebih sehat ya tentunya ya. Iya. Karena sehingga kan manfaat kopinya bisa benar-benar dirasakan. Maksimal. Ya, oke. Sis, ada pertanyaan lanjutan nih dari Brother Ilham. Apakah kopi ada masa expired-nya juga, Kak? Kalau kopi itu sebetulnya tidak ada masa expired, tapi rasa dan aromanya itu akan berkurang jauh gitu. Oke. Jadi disarankan kalau beli kopi dalam bentuk coffee beans, karena kopi setelah digiling aromanya itu turunnya cepat sekali. Ya, kalau berdasar research nih, 60% dari aroma di kopi itu hilang dalam waktu 15 menit setelah digiling. Waduh. Jadi lebih baik belinya dalam bentuk beans gitu. Yeah. Tapi apakah kopi itu rusak? Nggak rusak. Cuman kan kita tidak bisa menikmati kekompleksan dari rasa kopi tersebut.
Ya, jadi nggak puas ya. Ya, gitu. Oke. Kemudian ada yang tanya dari Brother Sutikno lagi. Kalau dilihat pada gambar warna roasting, first crack warnanya coklat agak tua. Bagaimana menentukan roasting level, light, medium, dan dark? Terima kasih. Itu Ikut bisa kelas kali. pakai alat namanya colorimeter. Ada beberapa merek yang ada di pasaran. Tapi bisa juga kita lihat bandingkan secara visual. Jadi kalau misalkan kita udah punya color reference, jadi referensi warna yang kita inginkan, ya kan first crack dan sudah terdevelop seperti apa, kita bisa pakai warna tersebut, gitu. Oh, oke. Jadi pakai bins yang memang sudah ada. Kalau warna yang ada di laptop bisa jadi kemungkinan kan warna pencahayaan, warna terangnya layar, dan pada waktu aku ngebuat ini kan bisa aja kayak ada sedikit perbedaan dengan warna aslinya. Gitu. Jadi ditakutkan akan ada perbedaan warna antara yang ada di layar ini dengan aslinya gitu. Jadi lebih baik pakai referensi warna yang aslinya. Oke. Gitu. Oke. Sis, ada yang nanya nih dari Sister Wayne Lestari. Dia bukan pencinta kopi, tapi mau buka coffee shop. Apakah bisa? Bisanya pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tapi saya menyarankan lebih baik belajar dulu. Ya, berarti bisa belajar mencintai. Nah gini, pemikirannya adalah kita kan akan membuka coffee shop, itu kita akan ada investasi. Dan investasinya pastinya cukup besar. Iya, betul. Gitu. Dengan investasi yang cukup besar itu, kenapa enggak kita juga investasi dikit untuk diri kita sendiri. Betul. Kita yang akan menjalankan loh, kita sebagai ownernya loh, kita yang akan buka. Kenapa enggak kita invest sedikit untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih pede ketika menjalankan coffee shop-nya yang akan kita miliki ini, gitu kan. Dan kita udah lebih tahu, oh, customer ternyata, ini jadi pengalaman juga ya, ketika kita memiliki suatu pemikiran, mungkin aja itu tidak bisa 100% diterima oleh market. Kita bisa tahu ketika market bilang, aku nggak suka nih sama kopinya, kita bisa gali, kenapa nggak suka? Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu soal kopi, customer bilang, aku nggak suka nih kopinya. Aduh, gimana ya, kok nggak suka ya? Kita nggak tahu solvingnya bagaimana. Tapi ketika kita tahu, oke, nggak sukanya kenapa? Oh, rasanya terlalu asam, oke. Rasanya terlalu asam, terus apalagi? Oke, bodinya terlalu encer, oke. Cara solvingnya bagaimana? Sebentar, Pak, saya buatin lagi. Kita adjust recipe brewingnya aja udah selesai urusan. Bisa jadi sesimpel itu, gitu. Jadi bukannya kopi kita nggak enak ya, jadi sesimpel cara kita nge-brew beda, rasanya udah beda. Dan itu ketika kita mengetahui soal kopi, itu akan menjadi kita bisa memberikan solusi pada saat itu juga untuk customer. Jadi jangan sampai customer kita tuh merasa kayak nggak puas, karena itu akan menentukan mereka mau balik lagi atau enggak. Iya. Gitu. Wah, penjelasan yang baik sekali. Jadi cukup jelas ya, Sis Wayne. Jadi walaupun saat ini Sister bukan pencinta kopi, tapi kalau mau punya coffee shop berarti kan sudah investasi ya. Mau nggak mau alokasikan sedikit investasi untuk belajar juga dan mencintai juga ya, karena kalau mencintai hasilnya akan lebih baik. Betul kata Sis Evani, nanti kalau ada, kan kita bertemu dengan banyak tipe orang ya, kalau ada yang nggak suka, kita bisa adjust di resepi, bisa adjust di teknik brewing, atau adjust di yang lain. Setuju sekali. Ini ada pertanyaan lagi nih, Sis, dari Sis Deriani. Kak mau nanya, apakah penyimpanan kopi akan mempengaruhi rasa yang dihasilkan? Bagaimana penyimpanan yang tepat agar kualitas bubuk kopi tidak menurun? Oke, tadi aku masuk ke slide yang ini dulu. Ya. Jadi coffee packaging-nya seperti ini. Dalamnya itu aluminium foil, terus ada zippernya. Kalau nggak ada zipper ya, yang penting tertutup rapat, ya. Terus ada degazing valve. Jadi ini kayak one way valve gitu. Untuk kopi yang dalam bentuk biji. Kalau dalam bentuk bubuk, nggak perlu ada degazing valve, nggak masalah. Kalau untuk kopi itu rentan terhadap 3 ini, oksigen, cahaya, sama kelembapan. Jadi protect kopi dari ketiga hal ini. Ya, dengan cara ya dimasukkan ke dalam packaging kopi yang proper.
atau misalkan punya tabung yang vakum, itu juga bisa dipakai. Oke, ya cukup jelas ya sis. Ternyata ada di slide. Nanti bisa ini lagi ya, dicek lagi. Kalau di sini kan dia bertanya bubuk kopi, agar kualitas bubuk kopi tidak menurun. Tadi sis Evani menjelaskan sebaiknya simpannya kalau tidak langsung konsumsi dalam bentuk itu ya bean ya, coffee bean ya. Dalam bentuk beans aja. Tapi kalau memang tidak ada grinder di rumah, terus udah mintanya dalam bentuk bubuk, aku saranin bisa aja disimpan di aluminium foil packaging juga, gitu, tertutup rapat. Oh, oke. Gitu. Atau dalam tabung kedap udara gitu, packaging kedap udara. Ya. Ini ada pertanyaan lain lagi dari Brother Iwan. Kopi yang sudah di roasting sebaiknya berapa hari penyimpanannya, Kak? Jadi setelah di roasting, kopi itu kan ada masa restingnya ya, sebelum dipakai. Kalau untuk manual brew, aku saranin 5-7 hari setelah di roasting. Kalau untuk espresso, aku saranin 7-10 hari setelah di roasting. Itu masa restingnya. Oke. Oke, ya sudah jelas ya, Brother Iwan. Sis, tadi kalau di market kita juga pernah dengar ada orang yang ini ya mempromosikan green coffee gitu ya, Sis. Dan sedikit di green coffee. Green coffee. Ya, dan dikaitkan bisa untuk diet atau apa, Sis? Apakah benar demikian? Kita masuknya ke proses roasting dan itu masuk ke arah chemical ya. Jadi green coffee sendiri ini tanpa menjelekkan produk apapun ya. Maksudnya ini aku akan membahas lebih ke arah general knowledge-nya soal kopi. Kalau untuk green coffee sendiri tadi sempat kita bahas, kalau misalkan kita pakainya yang commercial coffee atau kopi yang bukan specialty, ada kemungkinan kopi itu membawa cacat-cacat, defect yang ada kemungkinan memiliki toksin, ya, yang tidak baik untuk dikonsumsi tubuh. Kopi tersebut, toksin tersebut akan mati sampai di suhu tertentu, yaitu kita harus menunggu sampai di first crack, udah mateng, gitu. Virus atau toksin tersebut baru bisa mati, gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang apakah itu mitos atau fakta bahwa mengkonsumsi green coffee itu lebih baik untuk kesehatan? Penjelasannya itu yang tadi pertama itu ya. Terus yang kedua, dalam fase development ini, mulai dari green bean, yellowing, sugar browning, first crack, terjadi beberapa proses chemical, ya, di mana proses tersebut membantu pembentukan protein dan antioksidan. Jadi dengan proses sugar browning yang terjadi sampai masuk ke first crack, itu membantu proses pembentukan antioksidan dan protein yang ada di kopi. Gitu. Ketika kita ngomong kopi itu bisa membantu meningkatkan metabolisme kita, yang kita butuhkan apa? Antioksidan ya sebetulnya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dirunut dari sisi sains, ilmu pengetahuan, itu akan lebih sehat apabila kita mengkonsumsi kopi yang memang sudah dimasak dan matang. Oke. Gitu. Karena sudah bebas toksin tadi ya, Sis? Plus ada antioksidan dan protein yang ada di kopi. Oke. Gitu. Sedangkan waktu di green itu tidak terbentuk, belum keluar. Iya. Oke. Ternyata untung ini ya, ada Sis Evani yang menjelaskan. Oke, thank you Sis. Gitu. Eye opening. Ada pertanyaan lain dari Sis Lisa. Sis izin bertanya lagi, jika beli coffee bean baru belum buka zipper dengan packaging seperti itu, masih bagus sampai usia berapa bulan? Kalau disaranin ini 1 bulan ya, 1 bulan untuk optimal rasa gitu. Cuman kalau misalkan emang belum dibuka sama sekali ya secepatnya dikonsumsi. Oke. Tapi kalau saran penyajian supaya optimal rasa dan aromanya ya 1 bulan.
1 bulan ya. Jadi jangan kelamaan juga. Coba dilihat lagi tuh Sis Lisa. Ada pertanyaan lanjutan dari Brother Ilham. Specialty coffee adalah kopi yang skornya 80 plus. Itu siapakah yang memberikan nilainya atau orang umum juga bisa, Kak? Yang memberikan itu Q grader. Oh, Q grader. Okay. Jadi Q grader, kenapa kita bisa memberikan nilai kopi? Q grader bisa memberikan nilai kopi karena kita sudah terkalibrasi. Selama proses sertifikasi itu kita dikalibrasi untuk memberikan nilai di kopi. Karakter kopi seperti ini nilainya berapa? Karakter kopi seperti ini nilainya berapa? Gitu. Jadi yang bisa memberikan nilai tersebut adalah yang memang sudah terkalibrasi atau Q grader itu. Gitu. Kalau misalkan kita hanya ingin mengetahui ini kopi specialty atau tidak, boleh kok melakukan penilaian tersebut walaupun kita bukan Q grader, nggak masalah. Gitu. Tapi asalkan kita benar-benar tahu patokannya itu seperti apa. Iya. Dengan mengambil kelas sensori, kita sudah lebih tahu bagaimana cara menilai kopi, itu sebetulnya juga nggak masalah. Tapi apakah bisa divalidasi? Nggak bisa. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau cuma untuk konsumsi sendiri, ya why not gitu kan? Iya, betul. Untuk kita asal kita mengetahui kopi ini sudah specialty atau tidak, gitu. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih kayaknya. Selamat siang, Sis Evani dari Brother Johnson. Sebaiknya berapa banyak mengkonsumsi kopi untuk 1 hari? Begitu banyak varietasnya ya. Kalau 1 hari sendiri, itu bisa 4-5, tapi itu tergantung masing-masing orang ya. Gitu. Kalau ada satu jurnal yang mengatakan kita itu level kafein yang kita konsumsi dan mematikan itu apabila kita mengkonsumsi sekitar 40 cup kopi, tapi jelas kita nggak mungkin konsumsi segitu banyak ya. Jadi 4-5 cup, aku waktu itu pernah minum sampai 9 cup, itu sebetulnya nggak masalah asalkan kopi yang kita konsumsi itu kopinya bagus, yang specialty coffee, itu harusnya aman. Gitu. Oke, jadi kalau mau sering-sering minum kopi, berarti pilih yang specialty aja ya, Brother Johnson. Jangan yang komersial ya, tapi pilih yang specialty coffee. Ternyata pertanyaannya cukup banyak ya, Sis, dan ada beberapa brother atau sister yang tanyanya berulang. Gitu. Saya sendiri termasuk, kadang-kadang saya minum kopi, tapi tentunya kebanyakan dari Starbucks sih, Sis Evani, karena kan lebih mudah gitu ya. Apalagi seingat saya ya kalau kopi itu kan memang banyak jenisnya ya, dan kalau dikasih tahu yang Aceh itu kecenderungannya strong ya, Sis ya. Itu Aceh tergantung. Okay. Tergantung masing-masing kebun, masing-masing cara proses, cara roasting itu juga pengaruh. Oke. Saya rasa cukup, Sis Evani. Thank you. Sesinya menarik sekali, sampai banyak sekali yang bertanya. Terima kasih. Ya, kira-kira dari Sis Leni ada pertanyaan. Sis Leni juga suka kopi tuh ya. Silakan, Sis. Oke, thank you Sis Evani atas sharing-nya yang sangat bermanfaat buat kita di sesi siang sampai sore ini. Biasanya jam-jam segini banyak yang ngopi ya, Sis Ren ya. Coffee time. Iya, coffee time ya. Betul, coffee time. Oke, sangat bermanfaat sekali dan menambah cakrawala kita semua pada siang menjelang sore hari ini, dan tentu saja sangat bermanfaat buat masyarakat Indonesia juga. Ya. Kalau ini lagi waktu-waktunya ngopi, oh iya, ada satu lagi. Sebetulnya kita lagi ada promo juga di Tokopedia buat kopi. Mendadak ingat. Ada promo di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman lagi mau promo PD ceritanya. Jadi kalau teman-teman lagi mau kopi, ini kita First Crack Coffee, cari aja di Tokopedia, itu lagi ada promo. Oke, baik. Mantap sih. Saya coba rasanya macam-macam itu dari Sabang sampai Merauke ada. Rasanya pasti mantap ya. Pantas didukung Jokowi ya, Sis. Ada foto Sis Evani sama Presiden Republik Indonesia ya, Pak Jokowi sama Sis Evani ya. Sis Evani, kalau di daerah
saya kebetulan asalnya dari Sumatera Utara ya. Nah, kalau di hometown saya banyak yang peminat kopi Silintong dan kopi Sidikalang. Nah, itu termasuk varian atau jenis-jenis kopi atau termasuk kopi lokal yang sesuai dengan nama daerah. Itu lebih ke nama daerahnya sih. Oh. Jadi nama penghasilnya, nama daerah penghasilnya itu Sidikalang, Lintong, terus ada area-area di situ kan juga penghasil kayak Takengon, gitu. Oke, karena Sidikalang sedikit ini karena pada waktu kalau tidak salah ya dari ceritanya dari zaman Belanda ya sudah ada perkebunan kopi di situ ya kalau tidak salah ya sis. Iya. Oke. Jadi menarik banyak tempat produsen kopi di Indonesia yang hasil kopinya itu luar biasa gitu dan unik-unik karakternya. Masing-masing punya karakter tersendiri gitu. Thank you sis penjelasannya. Sis, ini saya mau tanya sedikit tentang kopi luwak sis. Kopi luwak itu termasuk hanya asalnya dari Indonesia atau di mancanegara juga ada. Terus kenapa kopi luwak itu lebih mahal daripada kopi-kopi biasa? Apakah kalau kita konsumsi itu lebih sehat? Manfaat kesehatan kita lebih dapat atau bagaimana sis? Mungkin sis bisa memberikan sedikit cakrawala kepada kita semua. Thank you sis. Itu menarik tuh. Kemarin di Instagramnya First Crack baru bahas tuh soal kopi luwak. Jadi kopi luwak itu kenapa sih kok kopi luwak itu bisa mahal? Itu karena luwak itu sebetulnya adalah binatang yang suka kopi. Jadi makan buah kopi hanya sebagai snack dan memang tahu memilih buah kopi yang memang bagus gitu. Jadi yang buah kopi yang sudah matang itu tuh rasanya manis sekali sebetulnya dan luwak suka itu. Jadi kan di kopi itu kan ada kayak lendirnya atau mucilage-nya yang kalau dijemur warnanya jadi coklat-coklat yang kayak diproses honey itu sebetulnya yang membuat rasanya itu manis dan luwak suka terhadap rasa manis itu gitu. Jadi kalau dibilang oke, karena luwak itu bisa mensortir kopi mana yang bagus-bagus nih. Nah, setelah itu karena demand-nya mulai tinggi, mulai banyaklah yang dinamakan luwak tangkar gitu. Jadi banyak luwak-luwak yang ditangkar terus dikasih makannya kopi-kopi yang ya segala macam kopi gitu sebagai makanannya gitu kan. Padahal kan jadi luwak ini nggak punya kesempatan untuk memilih kopi mana yang bagus, kopi mana yang dia tidak mau makan. Semuanya harus dimakan gitu. Jadi kalau sekarang sudah mengerti soal specialty, sebetulnya kita bisa nggak memproduksi rasa kopi yang baik juga. Bisa, dengan cara apa? Petik merah itu. Kita memilih kopi yang dengan kadar gula yang bagus, yang tinggi, ya kan? Yaitu yang buah yang dipilih luwak sebetulnya. Gitu. Kita memilih buah-buah kopi yang bagus-bagus itu, kita proses. Dan hasilnya juga pasti bagus kok. Begitu. Dan tidak perlu menyiksa luwak ya, sis. Kalau ditangkar. Iya. Okay. Iya. Dan apakah kalau dikonsumsi itu dia lebih sehat atau gimana ya sis? Karena harganya jauh lebih mahal. Itu masih sebetulnya secara saintifik juga tidak proven. Belum ada research saya saintifiknya. Apakah itu mitos mungkin, ya kan? Tapi yang jelas kalau dari segi rasa itu yang terjadi gitu kan. Bisa nggak kita memproduksi kopi yang bagus tanpa luwak? Bisa, dengan cara petik merah. Gitu. Cuman kan, ya ini udah menjadi bagian dari culture juga kan. Jadi kita juga sebisanya dikurangi yang luwak tangkarnya. Kalau masih ada luwak liar ya kita preserve ini sebagai satu bagian dari tradisi dan culture lah.
kurang lebih seperti itu. Kalau masalah bisa kemarin sih pertanyaannya, nanti kalau teman-teman penasaran cek-cek aja di Instagramnya First Track. Bisa nggak kira-kira ini kopi luwak dianggap sebagai kopi specialty gitu kan? Pertanyaannya kayak gitu. Nanti coba aja dilihat, itu banyak tuh yang komen-komen. Oke, Ya, terima kasih. Penasaran lebih lanjut nih ya. Oke, terima kasih Sis Evani. Sama-sama. Sangat membuka cakrawala kita pada sore hari ini. Ya, mungkin Sis Evani dan Sis Reni bisa bantu untuk memilihkan 2 penanya terbaik untuk nanti diberikan kopi Strada ya, kopi bubuk Strada, masing-masing dapat 1 ya untuk 2 penanya terbaik. Mungkin Sis Ren bisa milih 1 dan Sis Evani bisa milih 1 penanya terbaik. Dan kemudian mungkin sebagai sesi closing, nanti mungkin Sis Evani bisa memberikan sedikit pesan-pesan buat anak muda Indonesia yang ingin terjun untuk membuka coffee shop artisan di daerah masing-masing. Ya, apa nih yang perlu dipersiapkan? Mungkin pesan-pesan singkat aja, dan bagaimana kita semuanya bisa menjaga satu ekosistem yang baik, yang bisa saling menguntungkan antara petani, pengusaha kopi, dan penikmat kopi ya, yang pecinta kopi juga bisa mendapatkan manfaatnya juga, terutama kesejahteraan petani juga dapat ditingkatkan. Ya, mungkin nanti Sis Evani bisa memberikan sedikit pesan-pesan dan kesimpulan singkat. Terima kasih. Kita persilakan Sis Ren dibantu untuk 2 penanya terbaiknya. Thank you. Sis Evani paling suka pertanyaan yang mana, Sis? Jadi saya baca nih namanya. Yang mana ya? Tadi banyak tuh pertanyaannya, bagus-bagus semua. Boleh deh dari Sis Reni aja yang pilih. Jangan, saya pilih 1 aja. Biar adil ya. Dia nggak condong ke saya aja. Kalau saya, ini ya, dari Sis Wayne Lestari ya, yang dia bertanya bukan pecinta kopi tapi mau buka coffee shop, apakah bisa ya? Saya senang dengan pertanyaan tersebut ya, karena pasti banyak yang seperti itu ya. Artinya, dan jawaban yang diberikan oleh Sis Evani bagus sekali tadi. Saya pilih yang itu sebagai penanya terbaik. Kalau Sis Evani kira-kira? Saya tadi nggak ingat sebetulnya. Boleh yang dipilih aja, sama aja lah kita. Oh, oke. Di sini ada yang bertanya perbedaan specialty coffee dan commodity coffee. Kemudian apakah ada yang di roasting belum sampai first crack? Kira-kira lebih serak yang mana nih? Kemudian kalau dilihat dari gambar roasting, first crack warnanya coklat agak tua, bagaimana menentukan roasting level? Mungkin yang bertanya soal green coffee kali ya? Oh, oke. Yang bertanya green coffee, oke. Di sini ada juga yang bertanya, Sister Deriani Putri, apa di penyimpanan kopi mempengaruhi rasa yang dihasilkan gitu. Yang green coffee saya yang bertanya sebenarnya, Sis. Oh. Jangan hadiahnya, jangan dikasih ke saya. Oke. Mau yang mana, Sis? Mana ya? Aku sebentar buka YouTube dulu. Atau mungkin Sis Reni boleh lah. Sis Reni boleh bantu pilih. Aku cari link YouTube-nya dulu. Siapa penanya yang beruntung pada siang menjelang sore hari ini? Ya, boleh nih Sis. Ini pertanyaan dari Sis Deriani Putri ya, yang bagaimana penyimpanan kopi akan mempengaruhi rasa yang dihasilkan ya, supaya dia ya, maksimal lah nanti rasanya tetap bisa bodinya bagus seperti itulah. Oke, Sis Deriani Putri dan satu lagi siapa Sis Red? Sis Deriani Putri satu lagi dan Sis Wayne Lestari 2 ya. Sis Wayne Lestari ya, yang tadi namanya disebutkan oleh Sis Ren, nanti bisa menghubungi Sekretariat Buddhist Fellowship Indonesia
nanti kita akan kirimkan Strada kopinya biar dirasakan enaknya Strada kopi ya. Supaya yang tadi bukan pencinta kopi bisa cinta kopi ya, dan sekarang sudah Iya, kopi benar gratis. sis. Oke. Oke, benar sis. Ya, sebelum Sis Evani memberikan sedikit kesimpulan dan pesan-pesan untuk anak-anak muda Indonesia yang ingin terjun ke dunia usaha kopi, ya, dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan sedikit apresiasi berupa plakat. Kita berikan secara virtual dulu kepada Sis Evani ya, nanti kita akan kirimkan ke address-nya ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama sis. Oke, kita dokumentasikan satu ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi yang tanpa plakat. 1. Oke, terima kasih Sis Evani, terima kasih Sis Ren. Kita persilakan Sis Evani untuk memberikan pesan-pesan singkat kepada anak-anak muda Indonesia yang ingin terjun ke usaha kopi. Thank you. Buat teman-teman semua yang ingin memulai bisnis, apapun itu bisnisnya, pertama pastiin kita tahu visi misi kita ini apa ketika kita membuat bisnis. Jadi kita bisa membuat bisnis ini jangka panjang gitu. Lalu yang kedua, pahami banget soal produk yang akan kita jual, sehingga kita bisa terus mengupgrade bisnis dan produk kita, dan juga memberikan customer satisfaction yang terbaik gitu untuk customer kita. Dan yang ketiga, di dalam bisnis itu pasti ada naik turunnya ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap semangat, tetap memotivasi diri sendiri, bagaimana kita bisa tetap tenang untuk menghadapi problem-problem yang akan kita hadapi di dalam bisnis. Ya, yang penting kita selalu fokus, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, itu nanti pasti ada jalannya. Terima kasih. Oke, thank you Sis Evani. Sesi talk hari ini pasti sangat bermanfaat dan bisa membawa berkah dan manfaat untuk para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, anak-anak muda di Indonesia, dan masyarakat Indonesia. Thank you Sis Evani, thank you Sis Ren, thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Tetap sehat, jaga prokes. Sehat selalu.